Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang integral, yaitu tentang integral fungsi trigonometri. Nah, integral fungsi trigonometri ini selain kita butuh metode substitusi, kita juga butuh yang namanya identitas trigonometri. Tujuannya apa? Tujuannya balik lagi kayak yang biasa untuk mengubah bentuknya menjadi bentuk integral yang kita udah tahu integralnya apa, atau integral fungsi elementer gitu. Nah, identitas trigonometri apa sih yang bakal banyak kepake? Pertama itu identitas yang Pitagoras, yang ini, yang kalian udah kenal banget, sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Dan variasinya, jadi misalnya kita bagi semuanya sama sin kuadrat x, kita dapat 1 plus kotangan kuadrat x sama dengan 1 per sin kuadrat, berarti kosekan kuadrat x. Bener nggak? Terus kalau misalkan yang ini kita bagi semuanya sama cos kuadrat x, kita bakal dapat tangan kuadrat x plus 1 sama dengan sekan kuadrat x. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu half angle identity. Half angle identity itu kayak gimana? Yang ini, yang cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x minus 1. Atau 1 min 2 sin kuadrat x. Ya kan? Sehingga kita bisa dapat ini nih, cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2 dan sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang cos 2x per 2. Nah, di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5 bentuk yang bakal sering kita pakai gitu. Nah, integral fungsi trigonometri sendiri ada 5 tipe. Ada 5 tipe integral trigonometri. Nah, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah bentuk integral sin pangkat n x dx atau variasinya integral cos pangkat n x dx. Nah, untuk tipe pertama ini kita punya dua kasus nih. Kasus pertama ketika n-nya itu bilangan ganjil. Kalau n-nya bilangan ganjil, contohnya nih ya, misalkan integral cos pangkat 3x dx. Nah, gimana caranya? Pertama, kita pisahin si cos yang, jadi kita buat ada satu suku yang pangkatnya genap, cos 2x. Nah, terus kita pisahin cos x doang di sini, terus dx. Nah, gunanya apa nih ini? Dikurungin ya supaya kelihatan gunanya. Nah, cos kuadrat ini kita ubah pakai yang Pythagorean identity tadi. Jadi cos kuadrat itu adalah 1 min sin kuadrat kan. 1 min sin kuadrat x dikali cos x dx. Nah, terus kita bakal pakai metode substitusi. Jadi kita misalkan u sama dengan sin kuadrat sin x, maka du sama dengan cos x dx. Nah, ini kan. Jadi itu tujuannya tadi. Jadi ini akan kita dapat jadi integral 1 minus u kuadrat du. Atau ini sama dengan u min sepertiga u pangkat 3 ditambah c. Atau sama dengan sin x minus sepertiga sin pangkat 3x ditambah c gitu. Nah, ini adalah kasus pertama ketika si n-nya itu adalah bilangan ganjil. Sekarang kita ke kasus kedua di mana n-nya itu adalah bilangan genap. Gimana kalau n-nya bilangan genap? Misalkan integral dari sin kuadrat x. Yang kita lakuin adalah kita pakai half angle identity tadi. Ini sin kuadrat x itu adalah 1 min cos 2x per 2 dx. Gini kan ya. Nah, setengahnya kita taruh ke depan. Kita di sini punya integral 1 min cos 2x dx. Udah deh selesai. Ini jadi setengah kali x. Cos 2x integralnya minus setengah sin 2x plus c. Benar nggak? Jadi ini setengah x sin seperempat sin 2x plus c. Nah, jadi untuk yang pertama, kalau n-nya itu bilangan ganjil, kita pakai ini Pythagorean identity ini. Terus kalau dia misalkan genap, kita pakai ini gitu. Nah, ini bentuk pertama. Sekarang kita masuk ke bentuk kedua. Nah, bentuk kedua adalah bentuk integral sin pangkat mx dikali cos pangkat dx, yaitu perkalian antara sin dan cos dengan pangkat m dan pangkat n untuk masing-masing gitu. Nah, ini ada dua kasus juga. Kasus pertama adalah ketika salah satunya adalah bilangan, salah satu dari m atau n adalah bilangan ganjil. M or n
is odd. Jadi misalkan integral sin pangkat 3x cos 2x dx. Nah, triknya gimana? Kita pisahin, jadi yang ganjil ini kan yang ini kan, yang sin kan. Nah, kita pisahin satu sin ke sebelah sini. Kayak gini nih. Jadi integral sin kuadrat x cos kuadrat x sin x dx. Tujuannya apa? Ya kayak tadi itu, kita mau ini nanti dipakai buat substitusi gitu. Selanjutnya gimana? Selanjutnya sinnya kita ubah jadi cos, karena nanti turunannya bakal jadi sin x dx kan. Berarti sin kuadrat 1 min cos kuadrat x, 1 min cos kuadrat x dikali cos kuadrat x sin x dx. Nah, terus kita misalkan u-nya itu sama dengan cos x, sehingga kita punya du sama dengan minus sin x dx. Nah, sehingga integralnya akan jadi minus integral 1 min u kuadrat dikali u du. Gini kan? Nah, terus gimana? Terus kita kaliin, jadi ini u minus u pangkat 3 du. Ya udah deh, selesai. Jadi ini minus setengah u kuadrat minus seperempat u pangkat 4 plus c, dimana u-nya apa? Cos x ya. Minus cos kuadrat x plus seperempat cos pangkat 4 x plus c. Ini untuk yang pertama, kasus pertama ketika m atau n itu adalah. Nah, sekarang kita akan masuk ke kasus kedua ketika m dan n itu adalah bilangan genap. Nah, kalau kasusnya kayak gini, misalkan ya, integral dari sin pangkat 4x dikali cos kuadrat x dx. Nah, yang kita perlu lakuin adalah ubah dengan menggunakan half angle identity. Jadi ini integral sin kuadrat itu kan 1 cos 2x per 2. Nah, ini kita kuadratin. Terus cos kuadrat x 1 plus cos 2x per 2 kita kaliin dx. Nah, ini sama dengan, jadi ini setengahnya pangkat 3 kan, kita pindahin ke depan aja, jadi ini ada /8. Terus ini jadi 1 minus cos 2x kuadrat dikali 1 plus cos 2x dx. Maka ini jadi 1/8. Nah, ini cukup panjang ya, tapi sebenarnya gitu-gitu doang. 1 minus 1 plus cos kuadrat 2x plus 2 cos 2x. Ini kita kaliin sama 1 plus cos 2x dx. Nah, ini jadi 1/8 integral 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2x, terus ini 1 plus cos 2x dikali cos kuadrat 2x, jadi cos kuadrat 2 ditambah cos pangkat 3 2x, terus yang terakhir dikurangin 2 cosinus 2x dikurangin 2 cos kuadrat 2x dx. Nah, terus kita sederhanain lagi, ini jadi 1/8 integral 1 ditambah yang pangkatnya 1 adalah ini 2x dan ini minus 2, berarti 1 minus cos 2x, terus ini cos kuadrat dengan 2 cos kuadrat berarti sama juga minus cos kuadrat 2x tambah cos pangkat 3 2x dx. Gini ya. Jadi ini adalah 1/8 integral. Nah, ini 1 bisa, cos 2x bisa juga, cos kuadrat 2x ini. Nah, kalau dari yang sebelumnya kita harus ubah lagi jadi pakai half angle. Berarti ini kita kerjain lagi, cos 2x minus, nah itu jadi 1 plus cos 4x per 2. Cos pangkat 3 2x kita udah kerjain ya sebelumnya. Nih, cos pangkat 3 2x adalah sin x min 1/3 sin pangkat 3x plus c. Nanti tinggal kita masukin aja ini. Ini nanti kita tinggal masukin aja. Nah, berarti ini cos pangkat 3 2x dx. Udah deh, selesai. Berarti ini 1/8. Satu integralnya jadi x, cos 2x jadi sin turunin jadi cos kan. Jadi setengah buat ngilangin 2 ini. Setengah sin 2x, terus min setengah x, terus cos 4x ini min setengah juga, dikali 1/4 sin 4x, terus cos pangkat 3 2x seperti yang tadi kita udah kerjain, yaitu sin x minus 1/3 sin 3x sin pangkat 3x. Udah, kita tambahin c. Nah, jadi memang untuk yang ini bisa sangat panjang banget, menyangkut berbagai integral sebelum, tapi ya intinya gitu-gitu doang. Ini jadinya 1/8 x sama x jadi setengah x gitu, terus ditambah ini sin 2x. Oh sorry, ini kan 2x ya, berarti ini sin 2x. Ini ya, di sini kan cos pangkat 3 2x. Kalau yang sebelumnya kan kita integralinnya cos pangkat 3x doang.
Berarti ini jadi sin 2x min sepertiga sin pangkat 3 2x. Ini ya. Nah ini jadi ditambah setengah sin 2x. Ini sama ya kan. Terus yang ini sin pangkat 4 min seperdelapan sin pangkat 4x min sepertiga sin pangkat 3 2x plus c. Nah sekian buat yang ini. Terus kita lanjut ke tipe ketiga. Nah tipe ketiga adalah tipe integral dari perkalian fungsi sinus yang ada yang m-nya sekarang di sini nggak jadi pangkat tapi jadi perkalian dengan sin m cos m dx, atau yang kayak gini integral ini kan perkalian sin sama cos, sekarang sin sama sin mx sin n dx, dan integral juga sekarang cos sama cos m cos nx dx. Nah ini kelihatannya lebih susah tapi sebenarnya ini enggak sih, sebenarnya ini paling gampang. Kenapa? Karena kita bisa ubah sin mx cos n dengan identitas trigonometri yang kayak gini, setengah sin m plus x ditambah sin. Nah terus yang sin kali sin kita ubah jadi minus setengah, ini cos ini negatif, ini m plus m, dan yang terakhir cos ini kita ubah jadi setengah cos juga, tapi ini ada ini positif. Nah kenapa ini jadi gampang? Lihat nih, ini jadi dari perkalian yang kita nggak tahu integralnya apa, kita ubah jadi penjumlahan dari fungsi sin bla 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 x dan sin bla 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 x, cos bla 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 x dan cos bla bla x, cos bla bla x dan cos bla 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 x, yang kita udah tahu langsung gitu integralnya apa. Contoh nih, integral dari cosinus 2x dikali cosinus 5x dx. Nah, cosinus kali cosinus, yang ketiga nih ya berarti. Nah, berarti ini kita ubah jadi integral, kita taruh depan aja. Cosinus m plus n, berarti 2 tambah 5. Cosinus 7x ditambah cosinus m minus n, minus 3x dx. Gini kan. Nah, ini jadi setengah. Cosinus 7x kita integralnya seper 7 sin 7x. Ya kan, sin turunin jadi cos 7x, dikali 7, bagi 7 ini jadi x. Terus ini seper minus 3 sinus 3x, ya kan, plus c. Selesai deh gitu. Nah jadi di video ini kita bahas 3 tipe dulu karena banyak dan ada tambahan satu dari saya. Untuk tipe-tipe lainnya kita bahas di video-video selanjutnya. Semoga ini bisa membantu kalian. Oke, thank you udah nonton.